Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini materi kajian kita adalah faidah dari surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Tentu apa yang akan kita kaji ini masih jauh ya, pengambilan faidah kita ini dari yang selayaknya terkandung di dalam surah ini ya. Karena itu kita masih dituntut terus ya untuk menggali dan mentadaburinya dari waktu ke waktu. Surah Al-Adiyat ini surah yang ke-100 di dalam Al-Qur'anul Karim dan terdiri dari 11 ayat ya. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi yang berlari kencang terengah-engah. Siapa yang dimaksud dengan yang berlari kencang di sini? Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan yuksimu ta'ala bil khayli idza ujriyat fi sabilihi fa'adat wa dhabahat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang apabila dilarikan di jalan Allah, di jalan jihad, maka ia lari dengan kencang dan juga terdengar suara engahan napasnya itu. Jadi yang dimaksud yang berlari kencang al-adiyat di sini adalah kuda. Meskipun ada yang menafsirkan unta. Kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan detail daripada sifat kuda ini. Fal muriyati qadha. Kuda itu memercikan api. Yakni istikakini aliha lisakhri fataqdahu minhun nar. Ketika telapak kakinya menghentakkan bebatuan, maka kakinya memercikan api. Jadi saking kencangnya ya berlari di bebatuan sampai-sampai hentakan kaki dengan batunya itu mengeluarkan percikan api. Kemudian Allah menambahkan sifatnya lagi fal mughirati subha. Kuda itu menyerang di waktu pagi, di waktu subuh. Karena biasanya Rasulullah SAW itu ketika mau menyerang musuh, ya, mau berperang, itu mengambil waktu pagi. Karena waktu pagi ini waktu yang paling pas untuk menyerang. Karena musuh pada saat itu mereka sedang tidak siap bertempur. Ya. Fal mughirati subha. Ya. Kuda itu menyerang di waktu pagi. Ya. Di waktu subuh, kalau tidak terdengar suara azan subuh, maka diperangi.
ya. Tapi kalau mendengar suara azan subuh berarti tidak jadi memerangi satu musuhnya itu, ya. Fal mughirati subha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendetailkan lagi fa atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu, gubaran, ya, fi makani mu'tarakil khuyul. Saat beraksi di kancah peperangan, berlari dengan kencang, ya, sampai-sampai debu itu berterbangan, ya. Kemudian yang terakhir, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawasatna bihi jam'a, ya. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, jadi kuda-kuda ini ikut bersama sang tuan, ya, di tengah-tengah pertempuran, di kancah peperangan, mengobrak-abrik musuh. Sang kuda tidak diikat di pohon di mana sementara sang tuan berperang. Kalau kuda dia ikut bersama tuannya, ikut bertempur, ikut berperang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini 5 ayat yang isinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda dan sifat-sifatnya. Lantas tentang apa sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda ini? Yaitu tentang bahwa innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu lakanud terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya. Apa itu kanud? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan annahu li ni'ami rabbih lajahudun kafurun. Bahwa manusia itu mereka suka ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu mereka ingkar, mereka kufur kepada Rabbnya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa al-kanud huwa alladhi ya'uddul masaib wa yansani ama rabbih. Bahwa kanud ini adalah orang yang apa? Senantiasa menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingat oleh si dia adalah musibah saja. Seakan-akan hidupnya terus diberikan musibah terus. Ya. Sementara kenikmatannya dia lupakan. Ya. Seminggu dikasih sakit, dia mengeluh. Ya. Seakan-akan tidak ada lagi orang yang diberikan musibah melebihi dia. Ya. Padahal berbulan-bulan, bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada dia. Tapi dia lupakan itu. Yang dia ingat selama seminggu ini dia diberikan musibah. Sehingga yang keluar dari dia adalah keluhan demi keluhan. Ya. Ini adalah al-kanud, ya. Orang yang selalu yang dia ingat adalah musibah. Ya, sementara kenikmatannya dia lupakan. Kemudian Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yang namanya al-kanud alladhi ansathul khaslah al-wahidah minal isa'ah al-khisala al-katsirah minal ihsani. Itu orang yang melupakan atau yang karena satu keburukan saja menjadikannya dia lupa terhadap kebaikan yang banyak. Ya. Kebaikannya dia sudah dapatkan banyak, gara-gara satu keburukan dia lupakan kebaikan yang banyak itu. Ya. Dan ini adalah salah satu sebab, ya, kenapa di neraka itu mayoritas penghuninya ada wanita. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya bikufrihinna.
karena kufurnya mereka. Kufur apa maksudnya? Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qala ma ra'aitu minka khairan qat. Mereka suka mengingkari kebaikan suaminya. Mereka mengingkari kebaikan orang lain. Jika engkau berbuat baik kepada seorang mereka itu bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu satu kesalahan, maka mereka mengatakan, tidaklah aku melihat satu kebaikan pun yang ada pada dirimu. Ya. Bertahun-tahun suami memberikan nafkah, memberikan macam-macam kepada dia, satu keburukan dilihat oleh sang istri, ya, maka sang istri mengabaikan kebaikan itu, melupakan kebaikan itu. Ya. Inilah salah satu yang menjadi sebab, ya, dia masuknya wanita-wanita ini masuk ke dalam neraka. Ya. Ini adalah termasuk al-kanz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan kuda perang, ya, yang berlari kencang, yang saking kencangnya sampai-sampai memercikan api, berangkat di waktu subuh, ya, kemudian masuk ke tengah-tengah musuh, ya. Lantas setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ingkarnya manusia, tidak bersyukurnya manusia. Apa hubungannya di sini? Ada ulama, ya, yang berusaha menggali hikmah di balik ini, bahwa seekor kuda yang berlari kencang sesuai yang diinginkan tuannya, bahkan saking kencangnya hingga mengeluarkan percikan api di kakinya, siap berangkat meskipun di waktu subuh, siap bertempur di kancah peperangan melawan musuh, dia lakukan irdaan li sayyidiha. Dia lakukan ingin membuat sang tuan itu ridho. Mengapa? Karena sang tuan yang telah memberikan dia makan, sang tuan yang telah merawatnya, sang tuan yang telah memperhatikannya, sang tuan yang telah melatih dia untuk berlari, sang tuan yang memberikan rumah, sang tuan yang menjaga mereka. Ini kuda yang tahu berterima kasih kepada tuannya, sehingga ketika diperintah berlari, dia berlari dengan cepat. Bukan hanya sekedar menjalankan tugas sang tuan, tetapi dia jalankan dengan maksimal, berlari dengan kencang. Wal adiyati dhabha, dia lari dengan kencang sekali, saking kencangnya mengeluarkan api. Bukan asal menjalankan tugas, tetapi dia jalankan tugas itu dengan kemaksimalan. Irdaan li sayyidiha, supaya sang tuan senang. Sementara manusia ketika sudah diberikan nikmat yang banyak, diberikan berbagai macam kenikmatan, mereka ingkar kepada Allah. Mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dia sudah diberikan lautan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanud. Ya, padahal kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, gak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Gak akan bisa kita menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi begitu, ya, setelah diberikan banyak kenikmatan, tetap saja, ya, lakanud, ya, dia ingkar, ya, dan dia kufur nikmat. Diperintahkan berjihad, wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka benci berjihad, mereka benci berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Ketika diperintahkan berinfak, ya, mereka enggan melaksanakannya. Mereka benci, ya, tidak senang berinfak itu.
Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka diperintah sholat, mereka sholat dengan malas. Sekedar menjalankan perintah kewajiban tapi dengan malas. Tidak seperti kuda tadi, ketika diperintah berlari, dia lari dengan kencang. Ya. Tapi ketika diperintah sholat ini manusia qamu kusala. Dia berdiri dengan malas. Ditambah lagi yura'unan nas. Ya, ditambah lagi karena ingin dilihat orang. Kalau nggak ada orang, nggak sholat. Atau tambah kemalasannya sholatnya itu. Ini sifat innal insana li rabbih lakanud. Ya, sesungguhnya manusia itu ya kepada Rabbnya dia kufur, ya, dia ingkar ya terhadap semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajarlah ya untuk bersyukur, berterima kasih ya kepada Allah Rabbul Alamin ya dengan menjalankan ketakwaan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Di dalam ayat ini ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama, wa innallaha ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap yang demikian itu ya, Maha menyaksikan. Menyaksikan keingkaran manusia, menyaksikan kekufuran manusia. Ya. Jadi wa innahu, hu-nya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sikap-sikap mereka yang ingkar, yang tidak bersyukur itu. Ya. Kok bisa-bisanya dia itu tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak mempergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang diridhoinya, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Ya. Kira-kira semacam apa kalau ada orang ya yang ketika kita memberi sesuatu kepada dia ya lantas dia sombong, dia terima dengan sombong ya. Bagaimana kalau dia gunakan di jalan yang kita tidak sukai? Kita memberi pakaian kepada dia misalnya, satu waktu kita datang ke rumahnya, dengan jelas di hadapan kita pakaian yang kita beri itu dia jadikan sebagai alat pel untuk membersihkan rumahnya. Orang semacam apa yang kayak itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita, tapi kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan yang tidak disukainya, yang tidak diridhoinya. Orang semacam apa kita itu? Ya, kalau kita berbuat yang semacam itu. Ya. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, wa innal insana ala kaunihi kanudan lasyahidun. Ya. Manusia yang bersaksi atau mengakui keingkarannya. Ya. Dia tahu, manusia itu tahu bahwa dia itu kufur nikmat. Dia tidak bersyukur, dia sendiri mengakui itu. Dan betapa banyak kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam mengakui bahwa beliau telah berbuat kesalahan. Karena itu beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakui. Ya. Kita juga banyak mengakui sebenarnya kita kurang bersyukur. Padahal kita sudah diberi banyak. Ya, banyak sekali kita mengaku itu, ya, bahwa kita itu kufur nikmat, kita itu kurang bersyukur, kita akui itu. Ya. Dan juga ada orang lain yang melihat, yang menyaksikan. Al-insan di sini bisa dirinya dan juga bisa orang lain yang melihat. Ketika Allah memberikan nikmatnya dan kenikmatan itu dia pergunakan di jalan selain Allah, orang lain tahu dia sudah diberikan nikmat tetapi dia perlakuannya begitu.
dia gunakan di jalan itu. Orang-orang menjadi saksi ya bahwa dia tidak menjalankan kenikmatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada al khair itu benar-benar berlebihan. Dia kufur nikmat, ya. Dia ingkar terhadap nikmat itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu juga cintanya terhadap al khair itu berlebih-lebihan. Apa itu al khair? Al khair di sini adalah al mal, yaitu harta. Ya. Kenapa disebut al khair? Karena begitulah ya Allah menamakan harta itu dengan khaira, ya, dengan kebaikan, ya. Dan karena itu juga manusia menjadikan harta sebagai suatu kebaikan. Ya. Meskipun terkadang harta bisa menjadi petaka, ya, menjadi sebab keburukan. Ya. Harta bisa menjadi kebaikan di dunia, ya. Bisa menjalankan agama, bisa mengeluarkan harta dengan zakat, bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, ya, bisa menyehatkan badan, ya, sehingga bisa sholat, bisa saum, bisa dakwah dan sebagainya. Itu harta yang baik, ya. Tetapi terkadang membawa keburukan, ya. Terkadang harta membawa keburukan. Kecintaan yang berlebihan kepada harta membuatnya dia jauh dari Allah, membuatnya dia bakhil, membuatnya dia tidak ingin kehilangan harta itu meskipun caranya bagaimana dia. Ya, walaupun dia harus dengan cara-cara yang haram, ya, riba, kesyirikan untuk menjaga harta-harta dia supaya tidak hilang atau bahkan bisa berkembang. Ya. Korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, itu harta. Ya, harta yang, ya, kecintaan terhadap harta yang berlebihan ini yang menjadi problem, ya. Karena kalau sekedar cinta harta, semua kita cinta harta, sudah menjadi sifat daripada manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya. Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan, ya. Gak bisa dihilangkan kecintaan kepada harta itu, nggak bisa. Tetapi yang dilarang di sini adalah berlebih-lebihannya itu. Ya, sebab berlebihan dalam harta itu bisa mencelakakan. Ya, berapa banyak hadis Nabi SAW yang mengingatkan ini semua. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Wa abdud dirham, celaka hamba dirham. Ya. Disebutkan, diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Innama ahlaka man kana qablakum ad-dinar wad-dirham wa huma muhlikakum. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena dinar dan dirham. Ya. Dan itu juga yang akan mencelakakan kalian semua. Ya. Ketika terjebak di dalam masalah kecintaan yang berlebihan terhadap harta ini, ya, selalu ingin lebih, tidak merasa cukup. Ini orang yang kanut, orang yang cintanya berlebihan, ya. Ini dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan satu lembah emas pun dia nggak akan cukup. Dia minta 2. Diberikan 2, dia ingin 3 lembah. Ya. Kita diberikan 1 juta, pasti ingin 2 juta. Diberikan 2 juta, ingin 3 juta, 4 juta, 5 juta, terus selalu ingin lebih dari apa yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita melihatnya orang yang lebih di atas kita dari sisi rezekinya. Pasti itu, ya. Karena itu dalam masalah dunia kita melihat orang yang di bawah kita. Maka itu yang akan menenteramkan kita, membahagiakan kita. Kalau melihat ke orang yang di atas kita, maka kita akan stres hidup kita tuh.
untuk mengejar bagaimana melampaui dia. Setelah kita lampaui dia, ada lagi yang di atas lagi. Kita kejar lagi dia. Nggak akan habisnya. Sampai mati kita dengan kesetresan itu untuk mengejar ya orang lain yang lebih tinggi dari kita dari sisi keduniaan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, apakah dia tidak tahu jika dia dibangkitkan dan apa yang ada di dalam kubur, semua yang ada di dalam kubur. Ya. Ukhrija ma fiha minal amwat. Ya, dikeluarkan orang-orang yang telah mati ya dari dalam kuburnya, semua akan dibangkitkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang kanud, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, orang-orang yang cinta harta berlebihan, bahwa mereka itu akan mati, mereka akan dikubur, mereka akan dibangkitkan, dan mereka akan dihisab, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dari setiap kenikmatan yang dia terima, itu semua akan ditanya. Dari mana harta itu? Dibelanjakan untuk apa harta itu akan dimintakan, ya, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan harta yang membuat dia bakhil, ya, itu tidak akan bermanfaat nanti di sana itu. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, hari di mana tidak bermanfaat yang namanya harta dan anak-anak. Ya. Yang dia bakhilkan, yang dia cintai dengan berlebihan itu gak akan bermanfaat nanti di alam kubur. Ya, di yaumul hisab tidak bermanfaat, tidak bisa menebus dengan itu. Ya. Di sini kita dapat mengambil faidah bahwa penyakit cinta harta, penyakit kufur nikmat itu obatnya adalah mengingat kematian. Ya, obatnya mengingat kuburan. Obatnya dengan mengingat akhirat, akan dibangkitkan, akan dihisab. Apakah kita akan memasuki neraka, naudzubillah min dzalika, ataukah kita akan masuk jannah? Ya, mengingat itu semua itu akan menurunkan ya kecintaan kita yang berlebihan terhadap harta. Ego kita terhadap harta akan turun ketika kita mengingat bahwa semua kita akan mati dan semua harta-harta itu akan ditinggalkan. Ya, tidak akan ada yang bisa membawanya sampai ke liang lahat, ke kuburan kita, ke alam akhirat. Gak akan ada yang bisa bawa itu semua. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khussina ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Ya, abraz wa azhar, ditampakkan ya, makanu yusirruna fi nufusihim, apa-apa yang dirahasiakan di jiwa-jiwa mereka. Ya. Orang-orang yang kufur nikmat saat di dunia, yang cinta hartanya saat di dunia, ya, itu mereka bisa mengelak bahwa mereka itu kufur nikmat, bahwa mereka itu cinta yang berlebihan terhadap harta. Mereka bisa saja mengelak. Oh, saya mah enggak, saya biasa-biasa saja. Ya, saya bukan orang yang kanu, bukan orang yang kufur nikmat, biasa saja. Ya, itu di dunia. Tapi di akhirat kelak mereka tidak bisa menyembunyikannya. Ya. Karena apa yang ada di dada mereka itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk betapa kufurnya mereka, betapa besarnya kecintaan mereka terhadap harta itu akan dijelaskan nanti di sana. Akan ditampakkan, akan dimunculkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang detail. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Allah ya, sesungguhnya Rabb mereka itu ya pada hari itu Maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Ya, al-khabir ya, itu lebih detail lagi, lebih teliti lagi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan al-alim. Al-alim lebih umum, al-khabir lebih khusus. Ya. Jadi sampai perkara-perkara yang detail, yang kecil, yang tersembunyi di dalam hati sekalipun Allah tahu itu. Ya, Allah tahu yang disembunyikan di dalam jiwa kita, niat kita, tujuan kita, Allah tahu.
dan nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua berkumpul di majelis ini, di wadah ini, Allah tahu yang ada di jiwa-jiwa kita, tujuan kita mau apa kita, ya, kenapa kita berkumpul di sini, ya. Allah tahu apa yang ada di dada kita, ya. Sebab inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ya, Allah Subhanahu wa taala pada hari itu sangat mengetahui detail-detail dari apa yang ada di dalam dada-dada kita, ya. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Demikianlah ya, kajian kita kali ini, ya, beberapa faidah daripada surah Al-Adiyat yang intinya bahwa kita diingatkan untuk tidak kufur nikmat, ya. Ini sekaligus menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur, ya, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sunnah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jamaah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan teman-teman yang soleh kepada kita. Syukuri nikmat ini, insyaallah taala Allah akan tambah kenikmatan demi kenikmatan ini, ya. Dan sisi lain kita juga diminta untuk tidak berlebihan, ya, di dalam mencintai harta, sehingga justru harta itulah yang akan menjadi sebab kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.